Oke, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad PJ Channel. Oke, Lur, kita berdoa dulu. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, Lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan, pemandangan suasana di pinggiran kota Surabaya di sore hari, di sore Sabtu sore, kok sore Sabtu ya. Kita yang bahas ya itu tadi ya kan, Satrio Piningit. Memang insya Allah mudah-mudahan pembahasan tentang beliau ini nggak ada habisnya lah ya. Insya Allah nggak ada habisnya, Lur. Insya Allah mudah-mudahan saya juga nggak kehabisan bahan lah. Mudah-mudahan oleh Allah selalu diberikan petunjuk ya kan, bisa menunjuk dan melalui konten-konten video saya di YouTube ini ya, dimana video saya sudah hampir 1000 lebih ya, bahkan 1100 atau berapa saya lupa, saya nggak buka lah, nggak saya lihat. Bayangkan video 1000 lebih hanya membahas satu sosok, satu orang, satu sosok pemimpin akhir zaman, pemimpin terakhir, bukan pemimpin satu negara loh ya, ini semua seluruh dunia, pemimpin dunia ya kan, satu pemimpin dunia yang dimana sebelumnya mereka merencanakan juga ingin memimpin dunia dalam satu negara. Rencana apa ya? Rencana mereka yang pertama adalah virus corona itu ya toh. Virus corona itu agenda mereka ingin menguasai dunia ya toh, menguasai dunia itu, Lur. Menguasai dunia dalam ya ibaratnya satu negara lah, satu negeri. Dunia itu disatukan menjadi satu negara, jadi mudah untuk mereka kendalikan ya kan, ingin menguasai. Mereka itu ingin menguasai dunia, yaitu lewat kan terlalu banyak manusia ya kan, dan populasinya pun mereka kurangi dengan virus corona itu ya kan. Bahkan sekarang kalau dari Indonesia dan seluruh negara atau dunia, berapa yang meninggal itu ya kan, atau mungkin jutaan mungkin ya kan. Pengurangan populasi dunia, ingin menguasai dunia mereka lewat sistem-sistem yang saat ini masih berjalan ya kan. Tapi mereka insya Allah nggak akan berhasil, karena mereka hanya rencana ya, tentunya rencana mereka ya juga rencana Dajjal juga ya toh. Lewat kaki tangannya lah, mereka ada jalurnya sendiri mereka itu. Seperti kita yang mengetahui Satrio Piningit, mereka juga tahu tentang Dajjal, pemimpin mereka Al-Masih Dajjal ya kan. Nah ini nanti Imam Mahdi ini sebetulnya ini yang asli, ini yang benar, memimpin satu dunia, atau kita sebut saat ini sekarang ini kan belum muncul ya kan. Yang kita sebut sekarang ini adalah Satrio Piningit, kesatria masih dipingit ya kan ya, itu loh, seperti itu Satrio Piningit. Nah nanti setelah muncul akan berganti gelar Imam Mahdi ya kan. Ini nanti yang beliau yang akan menguasai dunia dengan kemakmuran, keadilan, kesejahteraan semua seluruh di dunia, Lur. Bagi beliau dunia ini apa sih ya kan? Bahkan dunia ini ada dalam genggaman beliau, dalam genggaman tangan kiri beliau. Dunia ini beserta isinya, bumi ya kan? Bumi hanya sekecil itu. Beliau aja sudah tahu alam jagat raya sebesar itu, beliau tahu ya, cuma hanya memandangi saja
ya toh, kehidupan yang lain selain kehidupan kita, dunia lain selain dunia kita. Ya, seperti itu ya, itu kebesaran Allah ditujukan kepada beliau, kebesaran Allah itu. Jadi beliau tahu bahkan tentang alam-alam jagat raya lainnya, galaksi-galaksi yang lainnya selain kita, ya galaksi ada matahari, di dunia alam-alam lain, galaksi lain juga ada kehidupan, Lur. Bahkan berapa galaksi itu ya, bahkan nggak terhitung. Allah menciptakan alam-alam itu, bahkan nggak ada jumlah, nggak ada total. Triliun itu masih di atasnya, saya nggak tahu di atas triliun atau berapa itu, bilion itu sudah nggak ada tersebutkan lagi, saking banyaknya itu. Kita ini di dunia ini satu galaksi dia, aduh ya apa ya, kecil bagi beliau itu loh. Allah wa'alam bishawab, hanya Allah yang tahu dan yang memberi kehidupan dan membuat kehidupan, kan Allah yang menjadikannya, ya kan. Kun fayakun, maka jadilah. Nah, semua pun sudah terjadi, surga dan neraka terbentuklah, semua alam-alam jagat raya dan yang lain-lainnya. Kalau saya bahas tentang alam dunia yang lain seperti apa sistemnya atau negaranya, wah panjang. Nah, mungkin nggak bisa saya ceritakan lewat sini, akan banyak pro dan kontra. Ya seperti itulah kan. Kalau juga mungkin kita ya toh, ibarat ilmu pengetahuan itu ibarat kita ini memori, kartu memori. Ada yang 4 giga, 8 giga, ya toh 32 giga, 64 giga dan seterusnya. Nah, tapi memori kita terbatas. Sebesar-besarnya memori gigabyte kita jauh, kan? Nah, itu loh. Memori itu loh ditempelkan oleh Allah kepada otak kita, ya kan. Ingatan kita, dalam kita itu masing-masing nggak sama, semua orang itu nggak sama. Jadi pengetahuan kita itu dengan yang lain tidak sama. Pengetahuan kita itu lebih luas dari orang lain, banyak itu loh. Lebih pintar dari kita, lebih pintar dari orang lain, banyak. Seperti itu, banyak loh. Di luar sana kita banyak, di luar orang lebih pintar, lebih luas pengetahuannya. Di luar sana itu ada banyak. Tapi bagi orang-orang yang mengerti dan paham, semakin luas pengetahuannya, mereka itu nggak akan banyak bicara, mereka akan diam. Karena kenapa? Cukup tahu saja. Nah itu kenapa cukup tahu? Cukup tahu saja. Hanya beliau orang-orang yang tahu saja dengan Allah yang tahu. Nah itu loh, menunjukkan kebesaran Allah, ya toh. Orang-orang seperti itu ya apa ya, pengetahuan yang luas loh ini, baik soal agama atau soal yang lain, soal urusan dunia. Ya tinggilah ya, macam-macam apa ya, tingkatan dari marifat lah. Ya, bahkan orang marifat pun tidak akan gembar-gembor ngomong sana sini, enggak. Orang marifat itu diam, Lur, enggak bersuara. Orang-orang yang marifat hanya bicara ya seadanya, seperlunya, itu loh. Itu diam, menikmati kemarifatannya dengan Allah, menikmati kedekatannya dengan Allah, menikmati sayangnya Allah, kecintanya Allah, menikmati seperti itu. Itulah tanda orang marifat itu, nggak gambar-gembor ya sudah marifat sudah, aduh bukan seperti itu. Mereka diam, nggak banyak bicara. Tapi orang marifat itu belum tentu orang yang pakai sorban atau apa, bukan seperti itu. Terkadang orang biasa pun sudah menjalani, sudah mencapai tingkatan makrifat. Jarang loh zaman sekarang ini kita temui orang-orang yang seperti itu. Kenapa jarang? Zamannya seperti itu loh, rata-rata satu berbanding 1000. Karena dunia ini seperti ini, godaannya banyak, godaannya besar. Orang-orang zaman sekarang yang sudah merepot itu jarang. Rata-rata mereka nggak akan kuat kalau zamannya sekarang seperti sekarang ini. Tapi tentu dibalik itu orang punya ketulusan hati tentu saja ada, atau ada juga seperti itu orang yang nggak terlihat seperti orang soleh atau apa, ya kan.
Kalau saya sih ya cukup bisa kayak gini-gini aja, cuma sekedar tahu itu aja lur, bukan apa. Oke, kembali ke Satrio Bening itu lur. Satrio Bening ini yang akan menjadi pemimpin menguasai dunia, yang tentunya akan dibantu oleh Nabi Isa alaihissalam dan juga para sahabat-sahabat lainnya. Ingat, Satrio Bening atau Imam Mahdi ini lur bukan berjuang sendiri. Perjuangan beliau ini menguasai dunia ini ditemani oleh Nabi Isa alaihissalam dan juga para pengikut-pengikutnya.